berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Saya mau tanggapin ini orang satu ini, Bang Rasman ini bicara kok, aduh, kayak bukan orang praktisi hukum ya, kayak orang yang tidak memahami tentang ilmu hukum. Kok bisa Anda berteriak-teriak? Kok bisa Anda keberatan? Kok bisa Anda yang merasa kacau gitu pikirannya? Kan belum berjalan. Nah, kami minta juga kepada para pihak, mohon jangan terlalu euforia untuk menjustis atau merendahkan institusi atau pribadi-pribadi kita. Mungkin itu, mari lebih baik menjadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Ini kita lihat, kita juga punya nilai tersendiri ya. Mungkin itu ya. Setelah Peggy bebas, ada beberapa kuasa hukum, khususnya kuasa hukum dari polisi keberatan kalau si Peggy Setiawan ini dibebaskan, dan keberatan kalau si Hakim Sulaiman ini membuat satu keputusan yang tidak bermanfaat bagi mereka itu yang udah dikasih amplop dari Ibtu Rudiana. Baik sahabat sekalian, sidang pra-peradilan baru-baru ini sudah memutuskan bahwa Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari jeratan hukum. Dan hakim yang berani untuk mengambil keputusan adalah Eman Sulaiman. Bagi Peggy Setiawan dan keluarga dan juga para netizen, para pendukung Peggy Setiawan, mungkin Eman Sulaiman adalah salah satu hakim yang tersisa yang dinyatakan sebagai hakim yang arif dan bijaksana dalam memberikan keputusan. Namun tidak demikian dengan para pihak yang mungkin melihat kasus ini sebagai sebuah potensi bagi mereka atau mungkin agak berseberangan dengan mereka. Salah satunya adalah Rasman Nasution, salah seorang pengacara bersama krunya, bersama timnya. Bahkan Rasman mengatakan, ya ini hakim apa dukun? Hakim apa dukun? Jadi seolah-olah Pak Eman Sulaiman ini memberikan atau mengambil keputusan itu tidak berdasarkan fakta, tetapi mungkin hanya pakai imajinasi atau apapun itu bentuknya, sehingga Rasman mengatakan Pak Eman Sulaiman ini hakim atau dukun. Dan hal tersebut ya tentu menuai kontroversi di tengah masyarakat, dan juga para netizen ya menyerang Rasman melalui berbagai media sosial karena pernyataan Rasman tersebut. Dan juga justru selain Rasman, ada salah seorang yang kita kurang tahu, kurang kenal siapa dia, tapi dengan entengnya mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke bukan Mahkamah Konstitusi ya, di Komisi Yudisial, di KY, melaporkan terkait dengan hakim ini. Mereka beranggapan bahwa Hakim Eman Sulaiman mengambil keputusan dengan membebaskan Peggy Setiawan itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, para sahabat sekalian, apakah benar Pak Eman Sulaiman telah mengambil sebuah keputusan yang keliru? Tentu masing-masing kita ada pendapatnya tersendiri ya, pendapat kita. Tetapi paling kurang sebagian besar masyarakat yang prihatin terhadap posisi Peggy pasti akan sangat sepakat dengan keputusan Pak Eman Sulaiman tersebut. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, ayo kita saksikan video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Saya mau tanggapin ini orang satu ini, Bang Rasman ini bicara kok, aduh, kayak bukan orang praktisi hukum ya, kayak orang yang tidak memahami tentang ilmu hukum. Kok bisa Anda berteriak-teriak? Kok bisa Anda keberatan? Kok bisa Anda yang merasa kacau gitu pikirannya, panik? Ya itu putusan hakim. Tidak bisa diintervensi. Siapapun di negeri ini, Bapak Presiden pun
harus menghormati putusan hakim. Aduh, diketawain sama anak-anak kecil kalau begini. Bang Rasman, jangan bikin malu ya. Polisi saja tidak berteriak. Polisi saja, Anda dengar gak? Polda Jabar mengatakan apa terkait dengan putusan pra-peradilan itu? Mereka atas nama hukum menerima dan menjalankan hasil putusan itu. Kok Anda yang bukan di lembaga itu kok bisa panik? Mau siapa Anda itu? Anda ini lama-lama gak ada gunanya di negeri ini. Saya minta pada seluruh rakyat Indonesia, kita hakimi Rasman, karena dia pengacau di negeri ini kalau begitu. Ya, lah polisi itu sudah terima dari apa semua putusan hakim. Kok jadi Anda ya panik yang nggak terima? Yang rese. Siapa Anda? Memang kuasa hukum lembaga kepolisian terkait pra-peradilan itu. Aduh. Sekolah lagi aja. Anda sekolah lagi aja. Ya. Ilmu hukum Anda nanti bisa dipertanyakan loh kalau begini. Ya. Kecuali ya Anda ada kaitannya dengan lembaga itu. Buat apa kepolisian mengatakan sudah terima kalau pada akhirnya dia pakai Anda lagi? Memang Anda dipakai untuk itu? Hah? Barangkali. Ini makin hancur lembaga kepolisian gara-gara Anda itu. Ini bukan tambah baik lembaga kepolisian, Tambah hancur. kalau Anda terus bermain seperti itu. Cuma modal omon-omon seperti itu. Bukan tambah bagus nanti citra kepolisian di publik. Nanti mah hancur loh. Saya minta kepada Bapak Kapolri, hentikan itu Bang Rasman. Ya. Nanti ini malah yang dirugikan nanti lembaga kepolisian kalau dia asal ngomong seperti ini. Kan? Waduh. Sudahlah. Ya. Biar netizennya menilai. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia tetap kawal itu semua ya. Kan belum berjalan. Nah, kami minta juga kepada para pihak, mohon jangan terlalu euforia untuk menjustis atau merendahkan institusi atau pribadi-pribadi kita. Mungkin itu, mari lebih baik menjadi mantan preman daripada jadi mantan ustadz. Ini kita lihat, kita juga punya nilai tersendiri ya. Mungkin itu yang Ini saya perkenalkan nih pengacara muda kami. Dikit aja, Wafi Esa. Singkat ya. Singkat aja biar saya closing. Terima kasih. Menurut pandangan saya juga hukum memang harus ditegakkan seluruh-seluruhnya dan seterang-terangnya. Namun ada tadi dari salah satu narasumber mengatakan putusan hakim runtuh. Nah, dalam pandangan hukum saya mana ada putusan hakim? Oh lagi aduh. Oh lagi aduh.
mari kita bersandar pada keputusan hakim dan pengadilan dan semua pihak-pihak penegakan hukum lain. Terima kasih. Baik, closing statementnya adalah dari beberapa pendapat hukum dari tim saya tadi, tergambar sudah bahwa ini adalah satu putusan yang menurut kami belum mencerminkan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Mungkin netizen ya, tapi kita ini bagian dari warga negara. Dan ingat, kita ini intelektual bangsa yang punya pemikiran untuk kebaikan Indonesia masa depan. Karena itu, saya mendorong Polri untuk melakukan atau mengirim surat kepada Badan Pengawas Mahkamah agar dicek kebenarannya. Bagaimana sebenarnya yang disebut dengan GBH. Ada rekan-rekan yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review tentang apa yang disebut dengan DPO. Kemudian terkait dengan perkap, perpol, perkap. Setahu saya, perkap ini berlaku internal. Perkab juga tidak berlaku buat institusi lain. Nah, sekarang yang dipersoalkan diputus oleh hakim, tapi ada dasarnya perkab. Nah, ini menjadi interpretasi. Ini bukan statement saya sendiri loh. Ini ahli hukum juga. Ada mantan hakim, ada yang mantan jaksanya pun sampai tingkat 3. Apalagi ada jenderal baik yang aktif maupun yang komplit. Jadi ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi ini menuai kontroversi yang nanti insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ada sikap dari pihak-pihak yang masyarakat Indonesia juga yang akan mengambil tindakan, termasuk di antara. Ini kan hal yang luar biasa gitu. Baru kemudian kemenangan pra peradilan ini jangan terlalu berlebihan euforianya. Kita harus memahami secara seksama bahwa pra peradilan ini bukan menetapkan siapa pelakunya, bukan menetapkan bahwa Peggy bukanlah orang yang melakukan. Kita harus memahami secara ini secara utuh. Dan pertimbangan hakim juga menegaskan ini hanya kesalahan administrasi sebenarnya, iya kan? Tapi sebenarnya saya meyakini tidak ada kesalahan administrasi. Saya meyakini sebenarnya ini sudah dipanggil. Peggy ini sudah beberapa kali dipanggil. Tetapi karena ini perkara sudah dari 2016 dan hari ini penyidik mungkin ketika menjawab kemarin terlalu berfokus kepada penanganan yang dilakukan sekarang, yaitu penanganan yang baru yang di 2024 gitu. Jadi seluruh dokumen yang dihadirkan dalam pembuktian tidak utuh. Saya meyakini karena kesilapan ini sebenarnya. Makanya beberapa alat bukti seperti panggilan di awal-awal ini tidak dihadirkan ke dalam persidangan. Saya pikir kesalahannya di situ. Kemudian teman-teman, saya mau mengutip sebuah adagium Fiat Justitia Ruat Velo, bahwa hukum itu harus ditegakkan sekalipun langit runtuh, ya kan? Kenapa saya mau menguatkan adagium ini? Ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi, bahwa hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh netizen, hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh people power, hukum ini tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan, ya kan? Hukum ini memang harus untuk keadilan. Makanya setiap putusan itu selalu diterangkan di awal pro justisia, demi keadilan. Artinya hakim dalam membuat pertimbangan itu harus benar-benar mengacu kepada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Harus secara komprehensif, harus secara utuh memahaminya. Kalau sudah begini, apalagi putusan pra peradilan ini adalah putusan yang final and binding. Artinya putusan yang bersifat sejak ditetapkan tidak ada lagi upaya hukumnya. Nah, ini harusnya benar-benar sangat hati-hati kalau mau menetapkan ini, ya kan? Apalagi ini hakim tunggal, ya kan? Artinya pertimbangan hanya dia sendiri. Kemungkinan kalau ini hakimnya ada 2 atau 3,
saya yakin pasti akan ada dissenting opinion karena benar-benar kacau sebenarnya. Tapi upaya yang ditempuh hanya ada di KY Pak ya, dan juga hanya ada di Dewan Pengawas Kehakiman. Saya pikir itu memang harus saya ditempuh. tambah ini dulu Bang. Tentang hakim ya, baru ini kita menang dengan Bang Edi untuk menuntut hakim, bahkan hakim itu melepaskan palu atau noncom. KY Ya di KY ya, itu sudah kita lakukan. Jadi tidak ada hakim dulu dengan hakim sekarang, nggak bisa kita inikan karena ada kepentingan di situ syarat ya. Di sini juga dan satu lagi saya minta menggiring opini dengan penampilan daripada Peggy Setiawan, jangan dikira itu dia tidak pelakunya ya, maaf. Anak kita jangan pasang badan untuk seorang Peggy Setiawan seperti Tommy ya Pak ya. Contohnya anak kandung kita sendiri kita nyatakan baik, ternyata dia adalah melakukan kesalahan. Kita hanya bertanya, hanya kamu dan Tuhanlah yang tahu apa yang kamu lakukan. Nah saat ini jangan terlalu pasang badan karena belum tahu, penyidikan belum sampai kepada Peggy Setiawan, karena Peggy Setiawan belum pada pokok perkaranya. Mungkin yang 8 oke sudah. Peggy Setiawan ini kan yang diperhatikan tentang cara penangkapannya, tapi pokok perkara kan belum. Berdasarkan informasi dari anggota tim, Azman itu dulu berkeinginan masuk gabung dengan tim kita. Oh ya? Ya, boleh dicek. Awalnya begitu. Bahkan Razman sendiri yang bilang saya siap bantu Peggy. Iya, itu ada di media. kan ada. Di media, iya betul. Ya. Nah, tapi kemudian tiba-tiba makin kesini, kalau saya bilang makin ngawur, biarin aja. Bilang aja sama Razman, berhadapan dengan saya. Kalau nggak enak dengan ucapan saya makin ngawur ya. Ya, makin ngawur. Kenapa saya bilang makin ngawur? Dia meyakinkan banget bahwa Peggy ini adalah orang paling bersalah. Ya, dia meyakinkan banget, menggiring kami lah, bukan saya, kami menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Razman itu adalah upaya membangun opini publik supaya benar-benar yang diucapkan sama dia bahwa Peggy adalah pelakunya itu dipercayai publik. Makanya kami bereaksi keras waktu itu. Ya, kami tim diwakili saya berhadapan dengan Razman, saya bilang legal standing Anda apa? Sebetulnya apa sih dia? Nah, gini kan kok bisa-bisanya memojokkan klien kami kan gitu. Nah, Razman bilang saya praktisi hukum. Cara berpikir kita yang mudah gitu ya. Kalau praktisi hukum itu boleh dia mengeluarkan pendapat, tetapi harus independen. Begitu ya. Kalau memang ini salah, nilai salah. Kalau memang ini benar, nilai benar kan itu. Atau kalau tidak mau memberikan penilaian, berikanlah pendapat yang posisinya dia berada di tengah, itu praktisi hukum. Kemudian dia bilang, saya adalah kuasa hukum dari Yosi Ahdian. Nah, mungkin akan coba nanti lihat lagi di media itu. Yosi Ahdian itu tahun 2016 itu adalah kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina. Itu terjadilah persidangan, kan gitu ya. Persidangan ingkrah, putus, ingkrah, clear. Artinya tugas dan kewenangan Yosi Ahdian sebagai kuasa hukum dari keluarga Eki dan keluarga Pina, menurut keluarga Eki dan keluarga Pina selesai. Karena mohon maaf, keluarga, katakanlah keluarga Eki polisi, Rudiana kan, keluarga Pina orang mohon maaf, orang biasa. Pasti mereka berpikiran bahwa karena ini sudah diputus, sudah ingkrah, berarti udah selesai. Dan nggak ada komunikasi lagi. Nggak ada komunikasi lagi. Makanya begitu kasus mencuat, dia minta bantuan Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Ya, itu lah. Nah, kalau saya waktu itu saya bilang ke Razman itu, kalau legal standing Anda sebagai kuasa hukum Yosi Ahdian dalam kapasitas apa? Kalau katakanlah begini, Yosi Ahdian merasa bahwa saya belum diputus oleh keluarga Eki dan keluarga Pina, katakan begitu. Saya masih kuasa mereka. Loh, gak ada kepentingan Anda mojokin klien saya. Anda serang tuh keluarga Eki dan keluarga Pina. Kan gitu. Kenapa tidak kembali ke dia kan? Nah, kenapa tidak kembali ke dia kan gitu? Kok malah ke Hotman gitu.
Kalau misalnya seperti itu, kalau misalkan saya nggak enak gara-gara ada Hotman Paris muncul di keluarga Pina, serang tuh Hotman, jangan serang klien kami, kan nggak ada hubungannya. Saya kalau berani. Ya kan. Jadi begini Nggak kan. ada hubungannya. Sebutlah Razman Nasution ini kan sekarang memperkenalkan dirinya sebagai seorang praktisi hukum. Ya. Yang pernyataan-pernyataannya memojokkan Ya sangat, PS ya, sangat. kliennya Kang Muhtar ya. Ya betul. Padahal sekian waktu lalu justru dia ingin masuk ke dalam tim ini. Gabung dan kita. Kenapa tidak jadi gabung? Itu kan banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim kita berdasarkan hasil musyawarah tim. Ya, apakah ini orang ini boleh atau tidak masuk? Ya kan gitu ya. Kan tidak, karena kan gini, kita punya ketua Ibu Yanti. Tapi Ibu Yanti juga mengajak kita untuk berbincang. Ini ada ini masuk gimana? Ya kita bersepakat, tolak aja. Setelah Peggy bebas, ada beberapa kuasa hukum, khususnya kuasa hukum dari polisi keberatan kalau si Peggy Setiawan ini dibebaskan, dan keberatan kalau si Hakim Sulaiman ini membuat satu keputusan yang tidak bermanfaat bagi mereka itu yang udah dikasih amplop dari Ibtu Rudiana. Pertama, Rasman yang botak gendut badannya itu yang kayak King Kong, dia keberatan kali kalau si Peggy ini dikeluarkan, dibebaskan. Kalian itu biar ku kasih tahu sama kalian ya, seluruh penduduk Indonesia, khususnya para baju coklat, khususnya kuasa hukum polisi, khususnya kalian-kalian lah yang sudah menerima amplop dari mereka-mereka itu. Di dunia ini ada hukum-hukumnya, 8 hukum yang ada di muka bumi ini. Salah satunya ini satu hukum dari pemerintah, hukum yang sering kalian ucapkan, undang-undang yang terlalu banyak kali lah undang-undangnya. Nomor 2 yang kuajarkan pada saat ini, hukum hati nurani Rasman botak. Aku nggak kenal sama Peggy Setiawan, dia kulihat dari mensos aja. Yang ku kasih tahu sama kalian, Medsos. hatiku ini sakit. Mulut kau itu Rasman botak nggak terlalu bermanfaat kali kulihat di Indonesia ini. Mulut kau itu kayaknya sudah menyiksa semuanya masyarakat miskin. Biar ku kasih tahu sama kalian ya kalau orang miskin itu udah nggak peduli lagi dia dengan hidupnya. Kau ingat nggak waktu Peggy Setiawan kau tangkap? Mati pun nggak masalah kata dia. Orang miskin ini ditaruhkannya dalam otaknya itu hukum karma. Kalaupun kau siksa dia di penjara, kalaupun dia kau buat, keluarganya katakan kan ada hukum karma. Itu aja masyarakat Indonesia ini. Kalau dikasih amplop kau selalu membela si Rudiana. Aku ya masyarakat emak-emak jual cabe meminta kepada kalian semuanya, kuasa hukum polisi, pencari fakta. Oh salah, bukan pencari fakta, cocoknya kalian pencuri fakta. Ngerti kalian? Aku minta sama kalian ya, satu, nggak usah lagi kalian ungkit-ungkit si Peggy yang sudah dibebaskan. Yang perlu kalian kerjakan, si AF setelah kejadian itu dia manjat mengambil CCTV. Kalian dengar ini, kalian share. CCTV disimpan. Kau ambil itu CCTV, kau bukakan biar ketahuan. Ini semuanya seperti jaringan-jaringan yang sudah disusun oleh si Ibtu Rudiana. Kedua, si Linda, waktu mereka menjemput si Pina itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama si Linda yang jemput, setelah itu si Linda menyerahkan kepada si Mel. Kau tangkap dia, jangan yang kau bahas orang miskin-miskin yang sekarang kuli bangunan kerjanya yang mamanya pembantu, yang penghasilannya cuma 100.000 satu hari, yang makannya pun hanya tiap hari tempe sama tahu sama ikan asin. Kau dengar itu botak? Belum lagi dengarkan si Fitria, ini Fitria sih yang selalu membela si Rudiana. Kau bilang pula harus dikasih apresiasi sama Rudiana. Sewajar-wajarnya detik ini keluarkan yang 7 yang masih ada dalam penjara yang udah kau siksa. Keluarkan itu aja yang ku tahu masyarakat ini. Kayak gini kali kalian ya, polisi-polisi ya. Kalau kau milih kuasa hukum, jangan kau pilih itu si Rasman botak sama si Fitria. Udah itu jangan kau cari orang pencuri fakta seperti si Elsa. Berat sebelah. Tapi syukurlah sekarang ini sudah kayaknya Indonesia ini membuat hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, iya kan?
Itu biar kalian ku kasih tahu ya, Hakim Sulaiman itu hakim yang berbobot. Kalaulah semuanya hakim di Indonesia itu seperti Hakim si Sulaiman, aman semua Indonesia ini. Tapi 99,999% semuanya hakim yang ada di Indonesia ini hakim yang ini. Khususnya hakim yang 2016 yang menetapkan si orang-orang miskin itu masuk penjara terus seumur hidup. Inilah otak kalian yang perlu dirubahkan. Oke ya Pak Kapolri, kau kemarin bilang kalau ekornya nggak bisa dipotong, kalau kepalanya nggak bisa dipotong, ekornya aja copot. Itu Polda Jawa Barat, itu kemauan masyarakat. Oke lah ya, salam waras untuk kalian semuanya, baju coklat. Teman CS ini sepertinya memang sengaja bikin terus highlight di statusnya DPO Peggy Peron ini, biar orang-orang ini netizen tetap terfokus ke sana. Misinya jelas, supaya apa? Supaya netizen Indonesia ini melupakan ke-7 terpidana yang ada di penjara. Karena diduga kuat kalau sampai yang 7 terpidana ini terbongkar, maka akan terkuaklah tabir kebusukan penegakan hukum di dalam sana. Jadi memang jangan salahkan netizen ya, kalau sampai mereka ini mempunyai pikiran kalau Razmansyah ini sengaja pion yang sengaja diplot di posisi masing-masing untuk satu visi ataupun misi ini. Tapi nggak usah seneng dulu, karena Kang Deddy Mulyadi udah mengajukan PK ke 7 terpidana. Ayo Razman, tempur dengan netizen. Hari ini saya mau mengoreksi komentar dari Om Rasboy, Om Razman Nasution, yang keliru dalam menanggapi perkara pra-peradilan Peggy Setiawan. Di salah satu stasiun TV swasta, Om Rasboy bilang bahwa mereka mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Padahal kalau membaca pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, di sana itu ada 4 kewenangan dari Komisi Yudisial. Pada intinya itu ada 2 hal pokok, yaitu mengenai pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc, dan mengatur tentang kode etik dan perilaku hakim. Jadi sama sekali tidak ada kewenangan Komisi Yudisial untuk mengintervensi atau mengoreksi logika hukum dalam amar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi keliru ya kalau misalnya Om Rasboy mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Kekeliruan yang berikutnya yang ditujukan oleh Om Rasboy adalah bilang bahwa amar putusan nomor 5 dari Hakim Eman Sulaiman dalam perkara pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2016. Padahal dengan jelas di dalam pasal 2 ayat 3 Perma tersebut bilang bahwa jika ada novum atau bukti baru, maka bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Jadi Peggy Setiawan itu bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka jika ada ditemukan bukti baru. Dengan demikian, putusan pra-peradilan itu tidak bisa menggugurkan dalam perkara pokok atau pokok perkara dari Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan itu bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi jika ditemukan minimal 2 alat bukti baru atau novum dalam sidang perkara nanti. Nah, tetapi logika yang dipakai dalam amar putusan nomor 5 oleh Hakim Eman Sulaiman itu adalah 2 alat bukti yang sudah dimunculkan dan diuji di dalam sidang pra-peradilan, yang mana jika itu dipakai lagi dalam pokok perkara Peggy Setiawan, maka itu tidak sah. Nah, jadi gitu logika yang dipakai di dalam amar putusan nomor 5 dari Hakim Eman Sulaiman kemarin. Jadi itu 2 entitas yang berbeda antara Perma dengan amar putusan nomor 5 tadi. Sehingga keliru kalau misalnya Om Rasboy bilang bahwa putusan nomor 5, amar putusan nomor 5 Hakim Eman Sulaiman itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 3
Permen nomor 4 tahun 2016. Seperti itu. Jadi semoga publik tidak disesatkan oleh logika dari pemeras boy. Yang terakhir, semoga stasiun TV kalau mau mengundang narasumber, kalau bisa atau harus yang berkualitas, karena itu ditonton publik dan dapat, kalau hakim atau narasumber yang berkualitas dapat memberikan edukasi. Tapi kalau narasumber yang abal-abal seperti Om Rasboy, nah itu dapat menyesatkan publik. Oke? Selamat beraktivitas. Ya, yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi, karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa itu sudah sangat berkepentingan dalam Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu datanya tidak ada. Dan lucunya, data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian, ya, sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana? Boleh dilihat, Bang? Ya, ini LP-nya. Agak maju. Ini LP-nya ya. Tahan dulu, Bang. Ya, oke. Kanan, Bang. Kanan, Bang. Oke. Kiri, Bang. Oke. Ambil Bang sama. Oke. Itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya, kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara sudah 8 tahun, ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini, kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu, fokus aja Rudi. Fokus saja, Saka Tatal, kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato, ngebahas ini, ngebahas itu, Bapak Polisi. Memang tato kenapa, Pak? Hah? Kok yang melakukan kesalahan semua tidak bertato? Ya kan? Yang melakukan perselingkuhan, asusila nggak bertato. Korupsi tidak bertato. Ya? Laporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti Oke.
Buat kalian yang belum lihat acaranya Rasman di iNews ya bersama Aiman Wicaksono, kalian harus ngeliat yang bikin mau nguras emosi banget. Oke. Gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang ngerasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak. Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, pendemo dialah bahasanya kayak gitu ya. Halo Bapak Rasman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batunya, diberi pelajaran ya. Dan yang Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber, karena menurut saya Rasman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya. Dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya. Apalagi dia sudah menantang masyarakat Indonesia. Anda tinggal di Indonesia ya, Anda menantang masyarakat Indonesia. Dia juga sudah mengeluarkan statement dan kata-kata bahwa apakah Bapak Hakim Sulaiman ini adalah seorang dukun? Apakah Hakim Sulaiman ini adalah seorang Tuhan? Ini bisa dipidana loh, jangan salah loh. Anda ini memprovokatif, menyebarkan ujaran kebencian kalau kayak gini. Hati-hati loh, Anda bisa dijerat hukum loh. Itu pidana loh. Anda sangat provokatif dan bicara Anda itu udah sangat melampaui batas. Tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Ketika Anda mengucapkan apakah Hakim Sulaiman ini Tuhan, itu sangat sudah di luar masuk akal ya. Jadi kalau saran gue ya, siapa yang setuju kalau diboykot aja Rasman ini dari seluruh media sosial, nggak usah di blow up lagi ceritanya ya. Biar media-media ini, inget ya, media televisi ini, bahkan media-media yang ada di sosial media handphone dan semuanya itu bisa berkembang karena masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia. Tentu intinya itu adalah masyarakat orang biasa ya. Kalau kita juga nggak mau ngelihat semua itu tidak akan berjalan kok kayak gitu ya. Jadi Anda, untuk Bapak Rasman ya, menurut saya Anda stop deh ya. Memang kita ini netizen hanya orang-orang kampung yang biasa, mungkin yang tidak memahami apa itu buku hukum seperti Anda ya. Tapi dari sini saya bisa melihat ternyata orang yang tidak berpendidikan itu jauh lebih cerdas otaknya dibandingkan Anda yang kuliah dengan mahal, dengan susah-susah, tapi cara bicara Anda itu menunjukkan bagaimana cara berpikir Anda kayak gitu ya. Di situ sudah kelihatan dan sangat tidak berbobot. Dan jujur saya sangat kecewa sekali, betul-betul kecewa kepada Aiman Wicaksono yang selalu menghadirkan Rasman ya. Saya berharap selain dari iNews TV seperti TV One, Kompas dan lainnya, jangan pernah menghadirkan lagi orang itu, karena itu sangat tidak penting, tidak berbobot ya. Bener-bener gue yakin pasti nanti akan ada nih yang namanya tagar boykot si Rasman ini. Dia tuh udah bener-bener yang gak akan gue lupa ya, ketika dia bilang apakah Bapak Sulaiman ini seorang Tuhan. Ingat ya Rasman, tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Bapak Sulaiman itu mengemban amanah yang sangat susah, yang akan dia pertanggungjawabkan sampai dia mati nanti. Ingat ya. Kalau memang kamu ingin melihat seperti apa gejolaknya masyarakat Indonesia melawan kamu, lakukanlah. Lakukanlah. Ingat, kamu punya anak, kamu punya istri. Ketika itu terjadi, bukan hanya kamu yang akan melawannya, maka keluarga kamu juga akan menjadi bahan buli-bulian. Itu semua karena apa? Ya karena mulut kamu sendiri ya. Salam cerdas deh
cerdas. Zaman sekarang mah orang kampung juga otaknya cerdas. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan Rasman Nasution yang mengatakan bahwa Hakim Eman Sulaiman itu hakim atau dukun, dan justru ini ditanggapi oleh para netizen, dan ya rame-rame orang mulai berpikir untuk bagaimana memboikot Rasman dari segala media sosial, dan bahkan mereka mengecam Aiman dalam acara iNews TV untuk tidak lagi menghadirkan Rasman karena hanya memperkeruh suasana saat ini. Baik sahabat sekalian, perjumpaan kita untuk kali ini hanya sampai di sini, dan nantikan video kami di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.